Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim, jurusan Pendidikan Fisika, angkatan 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu fisika dengan ilmu lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fisika berasal dari bahasa Yunani yang artinya alam. Dan menurut ensiklopedia bahwa ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda dan materi beserta gerak dan fungsinya bagi manusia. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa fisika adalah segala sesuatu yang ada di alam dan berhubungan dengan manusia. Itulah secara garis besar fisika. Nah, dengan pengertian ini pula dapat kita tarik kesimpulan bahwa fisika dapat kita hubungkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalkan yang pertama adalah fisika dengan ilmu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, hubungan antara fisika dengan kimia melahirkan ilmu cabang ilmu yang bernama kimia fisik. Dalam kimia fisik mempelajari tentang hubungan kedua ilmu tersebut. Salah satu materi dalam kimia fisik yakni konfigurasi elektron. Dalam fisika, konfigurasi elektron yang kita pelajari adalah mendalami mengapa perubahan konfigurasi elektron tersebut terjadi. Sedangkan di dalam kimia kita mempelajari apa dampak dari konfigurasi elektron tersebut. Selanjutnya, hubungan fisika dengan ilmu filsafat. Hubungan fisika dengan ilmu filsafat. Menurut salah satu tokoh filsafat, yakni Aristoteles, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran dengan meliputi logika, fisika, dan metafisika. Nah, dengan pengertian tadi menurut Aristoteles sudah jelas bahwa untuk mempelajari filsafat atau mencari kebenaran, kita harus salah satu cara untuk membuktikannya adalah dengan ilmu fisika itu sendiri. Selanjutnya, hubungan ilmu fisika dengan
ilmu agama. Fisika dan agama. Di dalam agama banyak sekali dijelaskan, banyak sekali ayat yang menerangkan tentang hal-hal yang terjadi dalam fisika. Misalkan surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat perubahan siang dan malam dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa terdapat perubahan siang dan malam. Nah, hubungan dengan ilmu fisika juga dijelaskan salah satu tanda fisik yang ada di bumi ini, yakni perubahan siang dan malam. Selanjutnya, contoh lain hubungan fisika dengan ilmu agama, yakni dalam surah An-Naba ayat 6 dan 7. Alam najalil ardu mihaza wal jibala autada. Kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, dalam ayat 7 yang artinya kami telah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, di dalam ilmu fisika kita ketahui bahwa salah satu fungsi gunung adalah menahan guncangan apabila terjadi gempa. Selanjutnya, hubungan fisika dengan ilmu ekonomi. Nah, hubungan fisika dengan ilmu ekonomi yakni melahirkan satu cabang ilmu dengan nama ekonomi fisika. Awalnya ekonomi fisika diciptakan oleh fisikawan untuk mengembangkan ilmu-ilmu fisika dalam dunia ekonomi. Sebagai contoh kecil pengaplikasian fisika dalam dunia ekonomi, yakni untuk mencari persentase untung. Dalam rumus ekonomi dituliskan bahwa persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Nah, dengan rumus ini tentunya untuk mencari persamaan ini tentunya kita menggunakan pengaplikasian dengan fisika. Misalkan kita tulis dengan nominal. Persentase untung sama dengan 450.000. Harga beli 1.800.000 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, inilah hasil dari contoh tersebut. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil ini adalah perpaduan antara fisika dengan ekonomi. Selanjutnya adalah hubungan fisika dengan geologi. Fisika dan geologi.
Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya. Nah, hubungan antara geologi dan fisika melahirkan sebuah ilmu baru yang namanya geofisika. Dalam geofisika mempelajari tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bumi, masalah-masalah yang berkaitan dengan bumi isinya dengan pengaplikasian prinsip-prinsip fisika. Nah, misalkan contohnya misalkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan masalah yang ada di bumi dan merupakan prinsip-prinsip dalam pengaplikasian fisika. Selanjutnya, hubungan fisika dengan meteorologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkiraan cuaca. Nah, untuk memperkirakan suatu cuaca, pastinya kita menggunakan prinsip-prinsip dalam fisika. Nah, selanjutnya hubungan fisika dengan ilmu kesehatan. Nah, hubungan fisika dengan ilmu kesehatan sangatlah berhubungan karena banyak alat-alat kesehatan yang dikembangkan dengan prinsip fisika. Misalkan untuk penggunaan radiasi gamma dan emisi positron digunakan dalam kesehatan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya yang ke-8 adalah hubungan fisika dengan teknologi. Fisika sangatlah berkontribusi dalam kemajuan teknologi saat ini. Misalkan tadi dalam ilmu kesehatan, selanjutnya dalam ilmu pertanian, teknologi dalam ilmu teknologi pertanian, misalkan traktor merupakan alat dalam pertanian yang dikembangkan dalam ilmu fisika. Nah, inilah beberapa contoh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu fisika. Nah, masih ada banyak lagi contoh yang berhubungan dengan ilmu fisika, misalkan biologi, matematika, geografi dan sebagainya. Nah, mungkin ini saya dulu yang saya sempat jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dan sebagai sedikit kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa ilmu fisika adalah ilmu alam yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di benda-benda dan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip dan kegunaannya bagi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.